Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, turap penahan jembatan Kali Pamingkis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat longsor. Akibatnya jalan menuju 5 desa terputus. Ya Allah. Inilah detik-detik longsornya turap penahan jembatan Kali Cipamingkis, Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, sejumlah warga kecewa karena jembatan Cipamingkis merupakan akses jalan merupakan akses jalan penghubung dari 3 desa, yaitu Desa Sirnajati, Desa Ridomana, dan Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusa. Warga terpaksa harus memutar arah untuk dapat melintas ke wilayah Kabupaten Bekasi maupun ke wilayah Kabupaten Karawang. Hari ketiga banjir di Karawang, ratusan rumah masih terendam banjir dengan ketinggian 1 meter lebih. Tidak hanya itu, seorang peternak bebek tenggelam akibat terbawa arus dari luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Korban hilang kini dalam pencarian tim SAR. Seorang peternak bebek tenggelam akibat terbawa arus dari luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Korban bernama Amin, berusia 60 tahun, lansia tersebut dikabarkan menghilang terbawa arus banjir yang berada di tengah sawah akibat luapan Sungai Citarum. Korban diketahui sempat berenang di sekitaran persawahan yang terendam banjir. Saat itu korban hendak mencari puluhan bebek miliknya yang belum juga kembali ke kandangnya karena kondisi banjir yang terjadi sejak Senin kemarin. Namun hingga Rabu siang korban tak kunjung kembali setelah terbawa arus banjir. Sementara motor korban masih terparkir di lokasi. Tadi sekitar pukul 7 pagi akan mencari ternak peliharaannya bebek yang hilang 40 ekor sejak kemarin. Jadi mengarahnya ke jalur yang masih digenangi air. Kedalaman airnya sendiri sekitar 2 meteran. Nah, si Pak Linmas ini sendiri dia tidak punya keahlian renang dan punya rekam jejak medis sakit asma. Tim SAR gabungan dari BPBD, Tagana, Polri, dan TNI, serta KRI unsur relawan SAR berupaya mencari korban dengan menyisir lokasi pesawahan dengan menggunakan perahu karet. Namun hingga Rabu petang korban masih belum ditemukan. Rencananya tim SAR gabungan akan kembali melakukan pencarian esok hari. Sementara itu kondisi banjir di 2 dusun air masih setinggi 1 meter lebih. Tercatat rumah warga yang masih terendam sekitar 118 rumah dan 450 jiwa. Sedangkan di dusun Pangasinan masih ada 265 rumah dan yang terdampak ada 1.100 jiwa. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Banjir dengan ketinggian 50 cm masih berendam Jalan Raya Regensi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Banjir menyebabkan jalan penghubung Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang terputus. Tingginya genangan banjir membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas terpaksa harus memperlambat laju kendaraannya. Bahkan beberapa sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Abang sini sering Pak banjir Pak? Sering banget, tiap tahun. Emang ketinggian air berapa Pak? Ya sekitar 50 misalnya ada. Dari mana mau kemana? Dari total mau ke Permata. Gimana Pak? Terganggu nggak sih dengan? Terganggu banget. Oh, ini terlalu dalam Pak, di dalam. Tadi karena saya di depannya mobil, jadi saya nggak bisa terlalu kencang karena banyak mobil juga. Selain merendam jalan, banjir juga merendam puluhan toko yang berada di Jalan Raya Regensi. Mereka mengaku merugi lantaran tidak ada pengunjung akibat banjir. Ya sebagai saya pedagang ya keganggu lah begini, yang nggak bisa istilahnya buat orang mau beli, aksesnya susah kan ya lewatnya ini. Takut mau ke sini banjir gitu kan, jadi ya terganggu, yang makanya sebelah juga pada yang tutup. Dia buka katanya percuma lah, nggak ada pelanggan yang mau ini, istilahnya mau jajan apa mau ini.
Warga berharap pemerintah Kabupaten Tangerang dapat segera mencari solusi dan melakukan normalisasi Sungai Cirarap serta memasang tanggul agar banjir tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya ditemukan di dasar Laut Selat Bali. Bangkai kapal ditemukan setelah tim SAR menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak. Setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya diduga kuat ditemukan di dasar Laut Selat Bali di kedalaman 49 meter. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sonar dari KRI Pulau Vanildo. Setelah sonar memastikan objek mencurigakan, petugas kemudian menurunkan kendaraan bawah air tanpa awak yang dikendalikan dari permukaan atau ROV. Sejauh ini, tim SAR telah menyiapkan 37 penyelam untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di dalam kapal, namun tim SAR belum menerjunkan penyelam karena lokasi kapal sekitar 30 meter dari kabel listrik bawah laut Jawa Bali. Diperkirakan pada pukul 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Tapi setelah kedalaman 35 meter, kamera tersebut hanyut oleh air, sehingga tidak bisa terdeteksi yang lain. Tapi sebelum hanyut, kita masih bisa monitor objek yang ada di bawah air. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1000 meter di atas puncak. Erupsi juga disertai dengan luncuran awan panas sejauh 4 km ke arah tenggara, tepatnya menuju kawasan Besuk Kobokan. Erupsi Gunung Semeru dengan tinggi kolom asap letusan membentuk kolom abu setinggi 1 km dari puncak terjadi Rabu pagi. Erupsi Gunung Semeru disertai awan panas dengan jarak luncur 4.000 meter mengarah ke sisi tenggara atau Besuk Kobokan. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 22 mm dengan durasi 3 menit 34 detik. Kendati erupsi dan jarak luncur awan panas masih berada di radius aman, namun BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada karena berpotensi terjadi erupsi susulan. Untuk dampak ini tidak ada, nihil. Himbauan untuk masyarakat? Tetap untuk himbauan masyarakat, terutama di kaki Gunung Semeru, penambang lokal ataupun pekerja yang di sana, mohon tetap waspada karena tidak menutup kemungkinan terjadinya lahar dingin ataupun susulan erupsi Gunung Semeru. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 2 waspada. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak kawah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo menyebut ijazah Joko Widodo 99,9% palsu. Nantikan informasinya sesaat lagi.